Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin setelah kita belajar tentang fungsi naik dan fungsi turun. Kali ini kita akan mempelajari tentang titik atau nilai-nilai stasioner ya. Kemarin sudah saya bahas sedikit, sudah saya singgung sedikit di video sebelumnya ya, fungsi naik dan turun, yaitu ada stasioner. Nah, sebelum ke sana kita akan membahas pengertian nilai stasioner terlebih dahulu ya. Jadi jika diketahui fungsi Y sama dengan Fx, itu stasioner itu jika turunan pertama dari Fx itu sama dengan 0. Contoh, kalau kemarin itu di fungsi naik turun itu fungsi dikatakan naik itu kan jika turunan pertamanya itu lebih dari 0, dan fungsi dikatakan turun itu jika fx-nya kurang dari 0. Nah, sekarang nilai stasioner itu turunan pertamanya itu sama dengan 0. Nah, contoh, tentukan nilai-nilai stasioner dari fungsi fx 2x pangkat 3 dikurangi 15x kuadrat plus 36x min 10. Ya, kita jawab ya. Fx-nya ditulis, terus turunan pertamanya masih ingat ya, mungkin ya kemarin ya, ini dikalikan ke depan sini jadi 6 jadi 3 kali 2 itu 6x kuadrat, 2 kali 15 itu 30x, terus ini 36x diturunkan jadi 36. Terus ini turunan yang pertama. Tadi syaratnya apa? Stasioner itu syaratnya fx sama dengan 0. Berarti ini kita sama dengan kan 0. Ini ya disama dengan kan 0. Terus karena ini berupa persamaan kuadrat, jadi kita harus memfaktorkan ya. Masih ingat materi kelas 1 dulu ya, difaktorkan. Nah, ini 6-nya kemana Bu? Ini 6-nya itu dibagi dengan 6 semua, karena ini bisa dibagi 6 semua ya. 6x kuadrat kita bagi 6 jadi x kuadrat, 30x dibagi 6 jadi 5x, 36 dibagi 6 jadinya 6. Terus kita faktorkan seperti biasa. Kalau kamu cari dua angka, kalau dijumlahkan itu negatif 5, kalau dikalikan itu 6. Ini ketemunya negatif 2 dan negatif 3 ya. Jadi x1 nya sama dengan 2, karena ini pindah ruas jadinya 2. Terus x2 nya sama dengan 3. Terus untuk x1 nya sama dengan 2, jadi kita masukkan f2. Ya, ini 18 ketemunya di mana? 18 ini ketemunya 2 nya ini kamu masukkan ke fungsinya ini ya, bukan ke sini, tapi dimasukkan ke fungsi fx nya tadi. 2 kali 2 pangkat 3 dikurangi 15 kali 2 kuadrat ditambah 36 kali 2 dikurangi 10, ketemunya 18. Berlaku juga untuk yang x nya sama dengan 3 ya. Fx nya F3 berarti sama 2 kali 3 pangkat 3 dikurangi 15 kali 3 kuadrat ditambah 36 kali 3 dikurangi 10, ketemunya 17. Kayak gitu. Next ya, saya harap kalian paham. Terus yang selanjutnya kita selidiki jenis-jenis nilai stasioner. Nah, untuk mengetahui jenis-jenis nilai stasioner itu nanti ada 3. Yang pertama maksimum, minimum, sama titik belok. Kalau maksimum itu berarti fungsinya naik, kalau minimum nanti fungsinya turun. Kalau titik belok itu dia hanya berbelok saja, jadi tadinya dia naik terus naik lagi, atau tadinya dia turun terus turun lagi, itu namanya titik belok, hanya membelokkan saja. Terus cirinya apa? Kalau nilai itu maksimum, turunan keduanya itu kurang dari 0. Terus kalau minimum itu turunannya kedua itu lebih dari 0. Jadi kebalikan dari fungsi naik turun kemarin ya. Jadi tolong ini harus dihafalkan, diingat-ingat. Kalau maksimum itu kurang dari 0, kalau minimum itu lebih dari 0. Itu turunan kedua ya. Kalau fungsi naik turun kemarin kan turunan pertama. Ini f aksen x ya, ini kurang x. Contoh, tentukan nilai stasioner dan jenisnya dari fx ini. Nah, karena ini ditanyakan jenisnya, berarti nanti kita selidiki jenisnya itu apa. Kita cari dulu nilai stasionernya ya. Untuk mencari nilai stasionernya berarti kita cari turunan pertamanya. Ini 3 ditaruh depan sini jadi 3x kuadrat ya. 2 kali 6 itu 12x, 9x itu diturunkan jadi 9, 1 diturunkan 0. Stasionernya jika turunan pertama fx-nya sama dengan 0, sama seperti tadi kita sama dengan kan 0. Terus karena ini sama-sama masih bisa dibagi 3, berarti semua kita bagi 3. 3 bagi 3 berarti ini
tinggal X kuadrat, 12X dibagi 3 tinggal 4X, 9 dibagi 3 itu 3. Kalau sudah ini kita faktorkan ya, kalian cari dua angka, kalau dijumlahkan itu negatif 4, kalau dikalikan itu hasilnya 3. Berarti ketemunya ini negatif 1 sama negatif 3. Negatif 1-nya pindah jadi 1, negatif 3-nya pindah jadi 3. Terus untuk F1 sama dengan untuk X1 sama dengan 1, untuk yang 1 kita masukkan ya sama kayak tadi, ini berarti 1 pangkat 3 dikurangi 6 kali 1 pangkat 2 ditambah 9 kali 1 tambah 1, ketemunya 5. Terus untuk X nya yang sama dengan 3 kita masukkan juga ke sini, berarti 3 pangkat 3 dikurangi 6 kali 3 kuadrat ditambah 9 kali 3 ditambah 1, ketemunya 1. Nah ini adalah nilai stasionernya, jadi ini nilai stasionernya tuh 5 dan 1. Kalau ditanyakan titik stasionernya, titiknya ada 2, yaitu 1,5 dan 3,1 kayak gitu. Terus kalau misalnya ditanyakan jenisnya, nah ini kita harus selidiki dulu jenisnya itu apa. Nah untuk menyelidiki jenisnya kita pakai syaratnya ini ya, turunan keduanya. Ya kita turunkan, turunan pertama kan tadi ini. Nah kita turunkan turunan keduanya, sekarang jadinya apa nih? Kalau diturunkan ini jadinya 2 kali 3 berarti 6x dikurangi 12 ya, 6x dikurangi 12 berarti 1 dikali 6x dikurangi 12 itu jadinya 6 dikurangi 12, 6 dikurangi 12 ketemunya negatif 6 ya, karena negatif 6 itu kurang dari 0, berarti kalau dia kurang dari 0 itu apa? Dia maksimum. Oh berarti dia maksimum, berarti titik 1,5 itu maksimum nanti ya jenisnya. Terus yang kedua, turunan yang kedua dimasukkan 3, berarti 6x berarti 6 kali 3 dikurangi 12, 6 kali 3 itu 18 ya, 18 kurangi 12 jadi ketemunya 6. 6 itu lebih dari 0, kalau lebih dari 0 tadi apa? Minimum. Nah berarti jenisnya nanti dia minimum kayak gitu. Paham? Saya rasa itu saya harap kalian paham ya. Ini contoh yang kedua tentang titik stasioner dan jenisnya ya. Diketahui fx nya 3x pangkat 5 dikurangi 5x pangkat 3, tentukan titik stasioner dan jenisnya. Ini cara cepatnya, saya terangkan cara yang seperti sebelumnya dulu aja ya. Jadi ini 3x pangkat 5 dikurangi 5x pangkat 3, kita cari turunan pertamanya tadi ya, berarti 15x pangkat 3 dikurangi 15x kuadrat. Kalian bisa nyari turunan pertama dulu boleh, atau langsung turunan kedua juga boleh ya. Kalau ini kita langsung aja turunan kedua, 4 kali 15 itu 60x pangkat 3 dikurangi 2 kali 15 itu 30x ya. Kita cari nilai stasionernya dulu. Nilai stasioner tadi rumusnya adalah turunan pertamanya sama dengan 0, berarti turunan pertamanya kan ini, berarti ini kita sama dengan kan 0. Nah ini ada 15x, 15 nya kita keluarkan, ini ada x kuadrat ya, kita keluarkan, jadi tinggal x kuadrat dikurangi ini semuanya sudah keluar, jadi tinggal 1. 15x kuadrat, x ini difaktorkan jadi x min 1, x plus 1 ya, sama dengan 0. Berarti ini x sama dengan 0, x sama dengan 1, dan x sama dengan min 1. Sebenarnya ini x nya ada 4 ya, tapi karena ini 0, ini x kuadrat ini kan sama dengan 0, x kuadrat ini kan 0 semua ya, berarti ini benar x sama dengan 0, x sama dengan 0, x sama dengan 1, x sama dengan min 1, tapi karena sama jadi ini ditulis 1 aja. Titik stasionernya, kita cek titik stasionernya. Untuk x nya sama dengan 0, x nya sama dengan 0, kita masukkan ke persamaannya yang pertama tadi ini, berarti 3 kali 0 dikurangi 5 kali 0, jawabannya 0, titik stasionernya 0,0. Untuk x sama dengan 1 kita selidiki juga, kita masukkan ke persamaan ini ya, 3 kali 1 dikurangi 5 kali 1, ketemunya ini negatif 2 ya, ini negatif 2, berarti titiknya 1, negatif 2. Terus untuk x nya sama dengan min 1 kita selidiki, 3 kali min 1 dikali 5 kali min 1. Untuk min 1 kalau dia pangkatnya ganjil itu jawabannya mesti min 1, kalau pangkatnya genap itu jawabannya 1 ya, karena ini pangkatnya ganjil semua, berarti ketemunya min 1 kali 3 itu min 3 ya,
di min 1 kali min 5 itu plus 5, jadi ketemunya 2, jadi titiknya min 1,2. Terus habis itu kita selidiki titik-titiknya itu. Nah, tadi kan ada syaratnya di turunan kedua ya. Turunan kedua untuk x-nya sama dengan 1, berarti untuk x-nya sama dengan 0, turunan keduanya kan ini. Ya, kita tinggal masukkan 0. 60 kali 0 dikurangi 30 kali 0 ketemunya 0. 0,0 berarti itu karena sama dengan 0 ya tadi ya. Karena sama dengan 0 itu berarti dia titiknya titik belok seperti itu. Terus untuk x-nya sama dengan 1, berarti turunan keduanya kita masukkan 1 ya. Ini turunan keduanya kita masukkan 1, berarti 60 dikurangi 30 sama dengan 30. 30 itu lebih dari 0, karena dia lebih dari 0 berarti titiknya 1,-2 itu adalah titik balik minimum. Masih ingat tadi ya, kalau lebih dari 0 itu minimum, kalau lebih dari kalau kurang dari 0 dia maksimum. Terus kita masukkan x sama dengan negatif 1, x negatif 1 kita masukkan sini, berarti ketemunya min 30 ya. Negatif 30 itu kurang dari 0, maka titik negatif 1,2 itu titik balik maksimum. Seperti itu. Itu adalah titik stasioner dan jenis-jenisnya. Itu digunakan untuk mencari gambar nanti selanjutnya. Oke. Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe ya, jangan lupa kalian juga absen, bisa absen di kolom komentar di bawah juga bisa, atau di Google Classroom juga bisa. Oke, terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.